Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Misalnya dalam Yohanes 6 ya. Kita mulai dari 58 ya. Nih. Kan kalau buka-buka ayat gini kan jadi lama, waktunya itu udah kepotong habis. Cuman buka-buka ini aja kita udah lama gitu loh. Kalau orang udah nggak ngerti ya saya males. Masa saya harus tunjukin lagi ayatnya? Orang kalau udah ahli nggak perlu lagi saya tunjukin ayatnya. Udah sama-sama tahu. Nih, lihat ya. Ini Yesus berkata gini, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Yesus bilang bahwa dia itu adalah roti yang turun dari surga. Kok dibilang perumpamaan gimana? Ini Yesus sendiri yang ngomong. Kemudian lagi, apakah minum darah itu adalah perumpamaan? Nih, misalnya Matius 26, kita mulai 26, 28. Ini buka-buka gini itu udah habis loh waktu saya. Nih, 28. Nih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Minumlah, minumlah. Bukan darah di situ, bukan. Minumlah. Inilah kamu, minumlah semua kamu dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya kan? Terus, ketika mereka sedang makan, lalu Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Ia sambil dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Jadi bukan makanin dagingnya Yesus kayak Dracula. Saya gini loh Gus Wapi, kenapa saya itu males kalau ngomong Bible sama orang Islam? Karena Bible-nya nggak punya gitu loh, baca belum pernah. Jadi akan menghabiskan banyak waktu. Kecuali Islam yang sudah pernah baca Bible sampai selesai. Kalau saya sudah ratusan kali khatam Al-Quran. Dari Al-Fatihah, Anas ke Al-Fatihah. Jadi saya nggak perlu lagi buka-buka ayat, saya tahu ada di situ. Gitu loh. Di dalam Al-Quran ada satu ayat berbunyi bahwa Isa meminta hidangan dari langit. Ya kan? Nanti yang harinya itu menjadi peringatan akan orang-orang yang nanti dengan mereka dan sesudah mereka. Saya tanya, mana siapa mereka peringati apa itu? Nggak ada. Gelagapan Muslim kalau suruh jelasin itu. Yang ada orang Kristen sampai sekarang masih memperingati itu. Barusan tadi nih hari Minggu, di sini kan hari Minggu hari ini di gereja ya, pendeta kami, pastor kami itu bilang, ya kan? Lalu ia memecah-mecah roti, ya, kemudian dan bagian, inilah tubuhku, jadikanlah ini untuk peringatan akan daku. Ada semua. Jadi masih diperingati itu, diperingati sampai hari ini. Gitu loh. Nah sekarang saya tanya sama kamu Gus Wapi, di dalam Al-Quran tadi, Isa berkata supaya nanti diperingati oleh orang-orang sesudahku. Siapa yang memperingati itu? Siapa? Di mana? Memperingati apa? Bingung orang Muslim kalau ditanya. Oh, kita harus pergi dulu ke ulama ini. Kita pergi, bukan ulama ini. Oh, mazhab ini, imam ini, mazhab ini. Udah selesai. Karena apa? Karena sesungguhnya tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Walaupun Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Iris kuping saya kalau ada orang Islam bisa jelasin dari Quran. Orang suruh jelasin fungsi sunat, Quran nggak berguna. Suruh menjelaskan apa yang dihalalkan oleh Isa, tidak berguna juga. Mana umat yang memperingati ya hari turunnya makanan dari langit, tidak bisa juga. Nggak bisa. Makanya saya bilang tidak ada Muslim yang percaya sama Qurannya. Yo, silakan. Silakan. Teman-teman sambil makan ya, makmilan. Soalnya perut saya kosong. Ya, perut saya kosong. Lapar, guys. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Iris kuping saya kalau ada jawabannya katanya. Dia lucu teman-teman ya. Pakai ayat Al-Quran membenarkan keimanan dia. Gimana tuh? Padahal temanya ini ya, apakah saya percaya Al-Quran atau Anda percaya Bible? Sampai pakai Al-Maidah yang saya sampaikan tadi, ayat 114, yang dimana Nabi Isa mengharap hidangan turun dari langit yang di hari itu akan menjadi peringatan bagi dia dan orang-orang setelahnya. Nah, lalu membenarkan kegiatan ibadah dia di gereja. Dor. Coba pakai Bible, kalau membenarkan agama kamu. Jangan pakai Al-Quran. Tadi kok saya ulang-ulangi. Pakai Bible kalau mau membenarkan agama kamu. Masa kegiatan kamu di gereja pakai Al-Quran dalilnya? This. Nah, mana peringatannya? Kalau memang orang-orang setelahnya itu memperingati hari itu. Lah, ayatnya sudah kamu baca. Justru ayat itu tertera dalam Al-Quran. Berarti Al-Quran memperingati kejadian itu dengan mengatakan bahwa dulu Nabi Isa pernah berdoa kepada Allah agar ada hari yang turunkan makanan dan menjadi peringatan. Itu tertera dalam Al-Quran. Dengan ayat itu tertera dalam Al-Quran, berarti umat Islam memperingati hari itu. Jediar. Selamat datang ke benar. Ayatnya di Quran, ada di Bible. Ayat itu ketika ada, itu kita memperingati. Memperingati itu udah harus ke gereja, Memperingati itu mengingat. Memperingati itu mengingat. Mengingat bahwa pernah Nabi Isa berdoa seperti itu. Ayatnya tertulis dalam Al-Quran. Anda justru membenarkan Al-Quran. Bahwa Al-Quran memperingati doa Nabi Isa itu dengan cara tertera jelas di dalam ayat Al-Quran. Gitu. Ayatnya tadi dibaca masih minta dalil. Justru ketika sudah tertulis dalam Al-Quran, berarti umat Islam memperingati Nabi Isa dulu pernah berdoa demikian. Dan menjadi peringatan, diperingati, kita mengingat, gitu. Ayatnya pakai Quran kok. Kan tertulis dalam Quran itu. Di Bible ada nggak? Nggak ada. Sampai Dajjal keluar 3 kali nggak ada. Lalu sampai mengatakan ajaran dusta. Tadi ada yang sebelum saya jawab teman-teman. Di awal ya. Bahwa Nabi Muhammad itu membolehkan dusta katanya. Untuk masalah orang-orang yang bertikai. Itu padahal udah ada di dalam Quran loh. Kalau temanya itu di Quran sama Bible. Anda melarang saya tafsir. Tapi pertanyaan suruh minum darah. Inilah tubuhku. Oh, maksudnya tubuhku ini untuk memperingati, bukan untuk diminum darahnya. Itu namanya tafsir. Contohnya, bapak-bapak gereja sampai sekarang menerangkan ketika di dalam pidatonya, inilah tubuhku, inilah cawanku. Itu namanya tafsir. Karena tulisannya minum darah, kenapa gak diminum darahnya? Kalau sama-sama pakai tafsir, para ulama banyak di dalam Islam, para ulama tafsir. Tapi kamu, apakah kamu punya ulama tafsir? Gak ada. Apakah kamu punya ilmu untuk mengetahui makna alegoris? Gak ada. Gak. Dijawab itu. Bakal dijawab itu. Ya, jawabannya sudah nggak jelas kesana kemari. Yang dibahas apa, yang ditanya apa. Ya, jadi ya kita harus ngomong karena mereka sering bentur-benturin kepala ke Ubin ya. Jadi kita memang harus ya agak-agak turun dulu IQ kita lah. Gini ya, Bapak ya. Tidak ada saya mengatakan membenarkan ritual perjamuan kudus itu dengan Al-Quran, nggak ada. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kalian nggak percaya dengan Al-Quran kalian. Loh, di dalam Bible kami jelas. Ya, lalu ia memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku. Ya kan? Jadikanlah ini peringatan. Sampai sekarang kami lakukan di dalam setiap perjamuan kudus, perjamuan suci. Roti dilambangkan dengan tubuh Yesus dan anggur dilambangkan dengan darah Yesus. Bukan dengan Quran Anda beda, enggak, di Bible itu sendiri ada. Masalahnya di Quran ada satu narasi bahwa Isa minta supaya diturunkan makanan dari langit yang nanti
menjadi peringatan. Peringatan bagi pengikut Isa dan sesudahnya, orang-orang sesudahnya. Saya tanya, di mana ada umat yang memperingati makanan yang turun dari surga? Ada gitu Muslim hari raya memperingati? Yang nggak ada, yang ada hari raya haji, yang ada umroh, cium batu ke Arab. Mana ada memperingati makanan dari surga? Nggak ada. Oh, yang ada Isra Mi'raj, ya kan? Dan lain sebagainya nggak ada. Mana ada? Coba siapa umat yang memperingati turunnya makanan dari surga? Loh, langsung macet di telepon jemaah. Halo, kenapa kamu masih saja berdebat dengan edisi itu? Sudah tahu tidak ada ulama yang bisa mendapatkannya. Ayo lo, kompreming. Loh, di telepon pasti tadi ya, pura-pura. Ya biasa lah, saya kan orang penting. Terus masalah berbohong. Loh, bukan saya membandingkan Quran dan hadis, bukan. Bahwasanya umat Islam nggak percaya bahwa Al-Quran merintahkan supaya jangan mengatakan selain daripada yang benar. Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Itu kata Al-Quran. Tapi oleh umat muslim, oh enggak boleh bohong. Saya kasih contohnya. Contohnya siapa? Sekarang kan lagi viral nih. Juma sama Palen ribut masalah duit, ya kan? Ya kan? Si Palen ngomong 67 juta, Juma bilang 4,5. Ya kan? Ribut. Namanya ketika ada dua muslim bertikai, di dalam ajaran Muhammad itu hadis, boleh kamu berdusta ketika mendamaikan dua pihak yang bertikai itu. Makanya apa? Makanya dalam Islam itu setiap ada konflik, ya, misalnya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, bagaimana cara mendamaikannya? Memang berdusta. Contohnya apa? Kunut, ya kan? Kunut apa nggak kunut? Sampai sekarang nggak kelar itu. Sampai hari ini umat Islam nggak kelar masalah kunut atau nggak kunut. Nggak kelar. Takbiratul ihram gimana? Segini, atau gimana? Atau yang gimana? Ya kan? Al-Fatihahnya gimana? Baca keras, basmalahnya. Baca keras, yang satu bilang baca keras, yang satu bilang oh enggak. Gimana cara mendamaikan orang-orang ini? Harus berdusta. Caranya gimana? Oh, Muhammad kadang kunut, kadang nggak kunut. Muhammad juga kadang sholatnya begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang gitu. Dua-duanya benar. Makanya saya bilang, makanya satu-satunya agama yang ngajarin boleh berdusta itu ajaran agama Islam. Gitu loh. Di dalam ajaran Kristen jelas, iblis adalah bapa segala dusta. Gitu jelas. Minumlah darahku, kata Yesus. Ternyata kata Mas Edis itu maksudnya anggur. Darah itu pelambangan dari anggur. Darah kok anggur, gak nyambung. Kemudian tubuhnya itu sama dengan roti. Darah kok roti. Emangnya Yesus terbuat dari ragi gitu? Gak nyambung, Dis. Berarti Yesus kalau ditafsiri seperti itu, berarti Yesus berbohong kalau seperti itu. Bohong. Kata Yesus sendiri dan tinta merah, inilah tubuhku, cawanku. Makanya lain kali pakai kacamata yang warna putih agar kamu melihat yang di depan Anda sedang mengabarkan kebenaran, saudara. Dis. Gitu loh. Berarti Yesus bohong kalau bilang ini tubuhku. Kamu jawab pakai ayat roti katanya. Apa di sini katanya? Bahwa perbedaan umatku adalah rahmat, kata Nabi Muhammad. Perbedaan dalam hal apa? Dalam hal ilmu fikih. Kunut itu ilmu fikih, Dis. Makanya di dalam kitab Asbabu Ikhtilafil Muslimin, Tarikhu Madzahibil Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zahra, bahwa perbedaan masalah fikih itu adalah rahmat bagi Allah. Contoh yang kunut, saya akan kunut. Saya pakai hadis an Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Hadisun sahihun wa isnaduhu jayyid. Bahwa dari Anas bin Malik, Rasulullah kunut sampai beliau wafat. Pakai
hadis, ikut Nabi. Nabi kadang mempraktekkan tidak kunut. Boleh juga karena kedua-duanya sama-sama ikut Nabi. Apa yang pernah dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah bagi umatnya. Sebagian sahabat ada yang tidak kunut karena waktu menjadi makmum sholat subuh Nabi Muhammad gak kunut. Makanya ikut Nabi, yang kunut ikut Nabi, yang enggak ya ikut Nabi. Takbirul ihram misalnya. Ya, takbiratul ihram, ada yang begini, ada yang begini. Kedua-dua mazhabnya mengikuti Nabi karena menyaksikan dengan mata kepala Nabi seperti itu prakteknya. Makanya definisi sunnah adalah pekerjaan Nabi, ucapan Nabi, takrirun Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi menjadi dalil bagi umat. Ada referensinya. Coba kamu tanya Quran kepada saya. Kan temanya Quran, Dis. Kok malah temanya hadis sih? Temanya kan Quran. Tanyakan saya Al-Quran. Jangan hadis, jangan tafsir. Tapi dari tadi kamu menafsiri, Dis. Dustaku demi kemuliaan Tuhan ditafsiri. Oh, ini maksudnya menjawab pertanyaan orang. Meskipun menjawab pertanyaan orang lah ya, tetap saja kalimat itu menunjukkan dusta atas kemuliaan Tuhan, boleh. Dis. Baik, ya, baik. Jadi memang ya, intinya begini yang saya sampaikan. Umat Muslim tidak percaya kepada Al-Quran karena apa? Karena dari tadi dia ngomong panjang lebar, bukan Al-Quran kok yang dipakai. Menurut sahabat begini, sahabat. Kan sudah saya bilang. Ini anunya ya, dilema atau lucunya begini. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam hadis bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu golongan saja yang masuk surga, betul. Lalu dikatakan perbedaan Muhammad. Disebutkan jangan kamu berbohong, bahkan dalam keadaan bercanda sekalipun jangan kamu berbohong. Ada itu hadisnya begitu. Ya, Muhammad itu dikatakan al-amin, terpercaya, jujur, terpercaya, tapi ngajarin bohong. Di dalam ayat lain disebutkan Muhammad membolehkan boleh berdusta dalam 3 perkara. Yang mana yang benar, Ustaz? Tadi barusan, perbedaan itu adalah rahmat, katanya. Rahmat perbedaan itu. Tapi umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu saja yang masuk surga. Ini umat. Katanya perbedaan rahmat. Tapi cuma satu yang masuk surga, yang mana yang makin pusing. Benar loh. Kalau kita baca Quran itu makin pusing. Satu bilang, Muhammad miskin. Ya, bahkan dia sampai menggadaikan bajunya itu sampai dia meninggal tuh katanya bajunya belum dibalikin itu. Kan belum dibayar itu kan baju gadaiannya kan? Belum. Itu satu versi, tapi di satu versi lain lagi Abdul Somad pernah menghitung ghanimah, harta rampasan perang Muhammad. Itu ratusan miliar dia dapat itu. Ratusan miliar, tapi katanya dia sampai minjem makan yang mana sih? Pokoknya kalau kita dengar cerita Muhammad ini simpang siur, nggak ada yang penuh. Makanya ada satu buku yang berjudul Did Muhammad Exist? Ya, apakah Muhammad itu benar-benar pernah ada? Gitu loh. Nah, dalam buku itu yang ditulis oleh Robert Spencer berkata bahwa Muhammad yang dikenal oleh umat Muslim sesungguhnya lebih merujuk kepada sosok Muhammad yang legenda ketimbang sosok Muhammad yang historis. Makanya kalau kita belajar tentang Muhammad dari orang Islam, memang ceritanya itu aneh-aneh. Dadanya dibelah. Dicuci dengan air jam-jam. Dimasukin iman. Masukin iman ke dada kok harus dibelah dulu. Ini kan sesuatu yang tidak berbentuk. Gitu loh. Masa mau masukin sesuatu yang tidak berwujud kok harus dibelah dadanya? Aduh, gimana sih? Terus dicuci, dibersihkan dari noktah-noktah dari gimana? Gitu loh. Orang Islam kambing.
sapi. Domba, unta. Itu baru tafsir. Gitu loh. Maka di apa itu sembelihan yang besar? Dinosaurus. Atau apa? Bertulah satu. Aduh. Makanya saya bilang, Gus Wabi, coba ketika saya tanya sama orang muslim, hewan apakah yang digantikan untuk menggantikan anaknya Ibrahim? Sembelihan yang besar apa? Apa? Dinosaurus, badak, bermah? Gak ada yang bisa jawab. Menurut ulama ini, sudah saya bilang, tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Al-Quran itu lengkap dan menjelaskan segala sesuatu. Yang ada orang Islam langsung pergi ke kitab tafsir. Terima kasih teman-teman yang oleh Nabi Ibrahim, anaknya Ismail atau Ishaq. Diganti apa? Diganti sapi katanya, diganti unta katanya. Saudara, yang dilakukan Islam sesuai di dalam Al-Quran, anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah Abraham yang hanif. Dan ternyata di dalam kitab Torah, untuk menebus dosa perorangan, banyak orang, pemuliaan, semuanya ada yang kerbau, ada yang kambing, ada yang domba. Itu di Taurat ada. Di Taurat aja ada, kamu ngapain jauh-jauh ke Quran? Di Taurat sudah diajari penebusan dosa di imamat misalnya. Imamat 4, satu paragraf Anda baca itu. Dari ayat 1 sampai 30 lebih itu. Ada domba, ada kambing, kemudian nanti ada kerbau. Kita kamu ada gini kalau gak pernah hatam baca Bible. Yang kedua, minimal kalau kita itu yang disembelih adalah hewan, bukan Tuhan yang disembelih. Kalau kamu kan Tuhan yang disembelih untuk penebusan dosa, kita itu orang Yahudi pakai hewan ya. Di dalam Islam Idul Adha pakai hewan. Kalau di Tuhan yang disembelih, ini kan ngawur ini. Kurang ajar saudara. Kok bisa Tuhan yang disembelih ini? Ajar saudara. Dis. Tika ini sudah lapar dia guys. Nangis ya dis. Nangis ya dis guys. Aduh ya Allah. Ternyata Taurat dan Islam sama-sama apa? Kalau ingin mendapatkan pahala, setiap darah yang disembelih dari hewan kurban akan menjadi penghapusan dosa. Kok bisa? Di dalam Taurat di dalam Taurat dulu, kalau melihat Tuhan maka kita yang mati dis. Di dalam Taurat dijelaskan kamu tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita yang akan mati. Gak bisa melihat Tuhan, tidak baru izinkan Allah Tuhan. Juhiyina ilaha dirahmati sendiri patungnya keren. Kristen melihat Tuhan yang mati. Kalau di Taurat yang melihat Tuhan mati. Di Kristen Tuhannya dia oleh orang Romawi, oleh orang Yahudi, matungnya tewas. Tolonglah kamu membandingkan sebuah ajaran ini, jangan ke sana, tewas Anda nanti. Gitu loh dis. Aduh. Jadi Edis sudah mulai bingung guys ya, sudah mulai bingung semua pertanyaan hadis. Lalu pakai hadis iftaraqal muslimun ala 73 millah. Umat Islam terpecah belah menjadi 73 golongan. Satu yang masuk surga. Siapa? Ana alaihi wa ashabi, orang yang ikut aku dan ikut para sahabatku. Padahal di ayat itu juga dijelaskan Nasrani jadi 72 golongan, Yahudi menjadi 71 golongan, dan itu hadis iftiraq. Saya ulangi, itu hadis iftiraq, perpecahan umat. Nasrani masuk, Yahudi masuk, bukan ikhtilaf. Sedangkan lafaz dari saya adalah ikhtilafu ummati. Ikhtilaf itu berbeda pendapat, bukan perpecahan. Baca hadis saja tidak selesai kok sok-sokan. Sekian, terima kasih. Ya, nampaknya Gus Wapi sudah panas. Nampaknya Gus Wapi sudah panas, saudara, sehingga omongannya ngelantur ke sana kemari. Makan dulu. Baik, kita tangkap ya. Pertama, omongan Wapi ini nggak satu pun di dalam Bible. Tuhan disembelih. Waktu saya ini panas nih. Mukanya sudah mulai memerah, saudara. Saya mau sambil ngecas deh. Wah, alasan mau lari nih. Mau lari lanjut. Mau lari.
Lanjut. Wah, diganggu dia. Baik, kita nanti ganggu dia sedikit-sedikit ya. Di mana dalam Bible Tuhan disembelih? Di mana dalam Bible melihat Tuhan mati? Di mana? Ngarang semua. Tapi yang saya katakan tentang Al-Quran, semuanya benar ada ayatnya. Tapi satu pun tidak disentuh sama dia, ketakutan dia. Apakah boleh minum darah Muhammad? Nggak dijawab, nggak berani dia jawab. Takut dia, karena bukan karena begini, kalau minum darahnya Udin, namanya Dracula. Kalau minum darahnya Muhammad, oh bukan Dracula. Bukan. Saya bilang, pengikut Muhammad itu jadi Dracula, minum darahnya Muhammad. Oh salah, Muslim kan pakai standar ganda. Iya, kalau ada orang minum darahnya orang selain daripada Muhammad, itu disebut Dracula oleh Abdul Somad. Coba kalau darahnya Muhammad, oh bukan, spesial. Kemudian dia tadi mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan yang disebut Ishak atau Isai. Bingung, enak bingung. Karena Al-Quran sangat lengkap di dalam sesuatu sampai Al-Quran bingung siapa yang dipersembahkan. Bingung. Saking bingungnya ulama ribut. Menurut Umar bin Khattab, katanya kan mengikuti para sahabat. Menurut Umar bin Khattab yang dipersembahkan itu adalah Isa. Oh, menurut sahabat yang lain yang bersembahkan adalah Ismail. Bingung mereka. Akibat mengikuti para sahabat, makanya umat Muslim terpecah belah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fat ayat 28. Udah lain mukanya ini lain. Di dalam surat Al-Fat ayat 28. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka keras terhadap kafir, tetapi saling berkasih sayang sama mereka. Kata-kata ini, saling berkasih sayang sama mereka, membuktikan bahwa Al-Quran tidak layak dipercaya. Coba, apakah orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad saling berkasih sayang? Oh, mereka pedang-pedangan. Ali versus Muawiyah di dalam perang Siffin. Ali versus istrinya Muhammad, Aisyah di dalam perang Jamal. Belum lagi para sahabat di dalam perang Karbala sampai cucunya Muhammad dipenggal. Coba, akibat apa? Akibat orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu saling berkasih sayang. Mereka kan saling berkasih sayang, makanya mereka terlibat dalam perang Jamal, perang Siffin. Aduh. Jadi beginilah Gus Wapi, tolonglah ya kembali ke tema. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa boleh minum darah. Nggak boleh. Yang ada itu nggak boleh minum darah. Tapi orang Islam nggak percaya itu. Khusus darahnya Muhammad boleh. Berarti ayat dalam Al-Quran itu ketinggalan. Ila kecuali darahnya Muhammad. Coba, ketika Zubair meminum darahnya Muhammad, saya tanya, Al-Quran bilang, Muhammad katakan. Ya, aku tidak tahu apa yang akan dalam Quran. Muhammad itu disuruh ngomong, katakanlah. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Makanya saya orang Islam nggak percaya lagi sama Al-Quran. Nah dari tadi Gus Wapi ini membuka apa? Menurut kita, menurut. Nggak ada Al-Quran nggak dibaca. Al-Quran hanya menjadi buku ajang untuk mencari pahala. Kita akan terus, saudara-saudara. Silakan. Kalah koin malah ngeluh dia.
Loh, tidak apa-apa. Kan kenyataan. Tapi saya nggak mengeluh. Saya hanya mengatakan kita lakuin. Silakan. Fokuslah, Silakan. gak usah bahas koin, fokus Silakan. berdiskusian. Teman-teman TBC, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi? Silahkan masukkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga bagikan video ini. Sejarah di dalam Alkitab sudah sangat jelas menyatakan bagaimana Allah menciptakan manusia dan membawa manusia untuk mengenal kebenarannya, di mana Ia yang melakukan penyelamatan terhadap manusia dari segala dosa-dosa yang manusia lakukan. Oleh sebab itu, untuk setiap kita para pendengar setia TBJ, mari saya mengajak kita semua untuk jangan jemu-jemu belajar kebenaran, membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.